Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ali Sunardi. Pada hari ini saya akan berbagi informasi bagaimana mengisi e-rapot dengan level pengguna sebagai guru mata pelajaran. Yang pertama, kita login dulu dengan user yang sudah dibagikan oleh operator sekolah. Lalu kita masukkan password, pilih kurikulum 2013 paket, pilih level pengguna guru, dan perhatikan di sini eh, semesternya, semester berjalan. Kita masuk, login ya. Di sini tampak jelas bahwa setiap guru tentunya ada informasi di mana total kelasnya yang diampu 5 kelas, jumlah mata pelajaran yang diampunya berapa mapel, total siswanya semuanya berapa mapel. Nah, kebetulan saya ditugaskan oleh sekolah mengajar matematika di 5 kelas, 2 kelas 8 dan 3 kelas 9. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru mata pelajaran yaitu mengecek data kompetensi dasar. Berhubung di masa COVID darurat seperti ini, pemerintah juga melakukan apresiasi bagaimana proses pembelajaran tetap berlangsung dan kita bisa memilih kurikulum nasional atau penyederhanaan kurikulum atau penyederhanaan mandiri. Untuk kurikulum nasional dan penyederhanaan Balitbang itu KIKD-nya sudah disediakan langsung, sedangkan untuk penyederhanaan kurikulum itu harus di-entry secara manual. Baik, yang pertama adalah kita memilih mata pelajaran yang kita ampu. Di sini di kurikulum nasional, karena di sekolah kami menggunakan kurikulum yang disederhanakan, maka kita klik penyederhanaan Balitbang. Di sini ada kata nonaktif. Nonaktifkan kompetensi, berarti ini posisinya sudah aktif ya. Sedangkan pada kurikulum nasional ini minta diaktifkan. Karena kita menggunakan penyederhanaan Balitbang, nah, ini tandanya merah ya. Kalau tandanya merah, sehingga di sini KIKD-nya terlihat warna latar belakangnya putih. Sedangkan pada kurikulum nasional tidak putih ya warnanya. Baik, di penyederhanaan juga kita bisa mengedit data kompetensi dasar. Contoh di kelas 8 ya. Di sini klik tombol edit ya. Kebetulan saya mengajar di kelas 8. Ada beberapa KD yang belum disampaikan. Meskipun ini dalam penyederhanaan kurikulum. Kita lihat untuk 3.10 ini di kelas 8 ya. Membuat generalisasi dari pola pada bilangan. Nah, nanti apakah di penyederhanaan ya di sini, maaf, di penyederhanaan kurikulum. Lihat, untuk kelas 8. Ingat warna putih ya ininya ya, warna putih latar belakangnya. Di kelas 8 di semester 1 diajarkan 3.1, 3.2, 3.3. Dan untuk 3.4 dan 3.5 ini belum disampaikan, maka ini diklik tidak aktif. Ini juga diklik tidak aktif. Ini untuk pengetahuan. Untuk keterampilan, karena di sini awalnya 3.4 yang tidak diaktifkan, maka di sini kita cari 4.4 ya. Ini tidak aktif, ini tidak aktif. Itu mungkin yang pertama kita lakukan.
lalu klik simpan. Selanjutnya, kita ke rencana penilaian. Kita ambil rencana penilaian pengetahuan, lalu pilih kelas 8 misalkan. Ini mata pelajaran matematika. Jumlah penilaiannya misalkan 2 ya. Jenis penilaiannya yang pertama tes tulis ya. Untuk teknik penilaian keduanya penugasan. Menggenerasi barisan bilangan ini tes tulis ya. Menjelaskan kedudukan titik ini penugasan dan ini tes tulis. Kita simpan rencana penilaiannya. Nah, rencana penilaian telah berhasil dibuat untuk pengetahuan. Untuk ke kelas berikutnya kita cukup kopikan saja, copy rencana pengetahuan. Kita klik 8A. Karena sudah dibuat rencana, kita kopikan ke 8B. Kita kopikan, maka rencana penilaian pengetahuan sudah dilaksanakan. Selanjutnya ke rencana nilai keterampilan. Mohon sabar menunggu ya. Nah, di sini kita pilih kelas 8A. Misalkan jumlah penilaiannya 2, keterampilannya 2 ya. Ini praktek dan ini produk misalkan ya. Atau proyek. Menyelesaikan ini praktek ya. Koordinat kartesius ini juga dengan relasi dan fungsi proyek misalkan. Klik simpan, klik OK. Nah, lakukan juga untuk di kelas 8 lainnya. Kita tinggal copy rencananya 8A. Kita kopikan ke 8B. Lalu kita klik copy. Ini untuk rencana keterampilan. Selanjutnya, pilih KD butir sikap spiritual. Misalkan 8A. KD yang ada dipilih, ini saya akan berikan nilai 5, nilai sikap spiritual. Berdoa, menjalankan ibadah, memberi salam, bersyukur akan nikmat Tuhan, mensyukuri kemampuan manusia dalam mengendalikan diri. Nah, ini saya pilih 5, lalu kita klik simpan. Nah, ini juga dikopikan ke kelas lain ya, ke kelas 8B. Lalu kita copy. Untuk sikap sosial, sama halnya kita pilih kelas dulu. Lalu pilih pelajaran matematika. Di sini saya ambil 5. Jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri. Saya ambil 5 ya. Ambil 5 butir sikap sosial. Selanjutnya kita kopikan dari 8A ke kelas 8 lainnya. Di sini saya kebetulan mengajarnya 2 kelas ya. Copy. Selanjutnya bobot nilai PH, PTS, dan PAS. Bobot penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian PAS. Kita pilih kelasnya, kita pilih mata pelajaran. Bobotnya untuk penilaian harian 2, tengah semester 1, dan semester PAS 1 ya. Disimpan. Lalu kita kopikan rencana ini ke kelas 8 lainnya. Sebenarnya untuk kelas 9 bisa dilaksanakan untuk poin spiritual, sikap sosial, bobot PH, PTS, dan PS. Itu semuanya sama alurnya. Setelah kita melaksanakan perencanaan penilaian, kita lihat di dashboard. Di sini untuk kelas 8, jumlah perencanaannya, pengetahuannya sudah, keterampilannya sudah, sikap spiritualnya sudah,
sosial, bobot PH, PTS dan PS 2.1.12 berbanding 1. Perencanaannya sudah kita buat, kita tinggal menginput nilai yang akan diinputkan ke Eraport ini. Caranya bisa manual atau bisa dengan proses download format lalu kita mengimportnya. Alangkah lebih baiknya kita mengimport saja nilainya. Kita pilih kelas 8A mata pelajaran matematika, kita download dulu format kosongnya. Di sini ada 5 penilaian ya. Sampai semuanya terdownload. Baik. Untuk kelas 8A, ini saya contoh satu kelas saja ya. Baik, sudah ada 5 file yang kita download. Yang pertama adalah tentang pengetahuan, keterampilan, sikap seksual, sosial, dan PTS dan PAS. Sebelumnya, kita siapkan file yang sudah kita buat terlebih dahulu ya. File yang sudah kita buat terlebih dahulu. Saya membuat file terlebih dahulu untuk memperkirakan nilai yang nantinya akan muncul. Kebetulan KD yang dihitung atau yang diajarkan itu hanya 3 KD ya. Jadi saya merumuskannya hanya 3 KD. Di sini kita tinggal ganti rumus saja. Ini hanya format biasa ya, soal rekan-rekan. Ini ada kesalahan sebentar. Ini nilai yang akan kita input nantinya. Di sini nilainya dibagi 3. Ya, ini juga sama, nilainya dibagi 3. Karena 3 KD. Kita kopikan. Ini nanti nilai yang akan muncul di raport JKL dibagi 3 ya. Ini nilainya formatnya dibuat sendiri ya. Baik, kita ke format nilai yang telah di-download ya. Kita buka, diklik download. Di sini ada nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan, kebetulan ini nilainya sudah ada. Tinggal kita kopikan saja nilai pengetahuan ya. Nilai pengetahuan ini kita kopikan. Ini sudah terisi semuanya. Kita langsung save. Kita close. Lalu kita kopikan nilai keterampilan. Nilai keterampilan. Kita kopikan. Periksa apakah sudah terisi semuanya. Lalu kita save. Selanjutnya nilai VTS dan VAS ya. Kita kopikan dua-duanya. Di sini kita lihat nilai PTS dan VAS. Kopikan. Pastikan semuanya sudah terisi. Lalu jangan lupa untuk nilai keterampilan ya, nilai sikap. Di sini dengan rentang nilai 1, 2, 3 ini contoh ya. Nilai sikap spiritual. Pastikan sudah terisi semuanya. Kita save, lalu kita close. Dan satu lagi nilai spiritual.
kita kopikan dari format nilai yang sudah kita buat. Dengan catatan namanya urutannya harus sama sesuai dengan Dapodik ya. Kita save. Selanjutnya kita close daftar nilai yang sudah ada. Kita menuju menu import nilai siswa. Yang pertama kita import nilai pengetahuan. Nah, di sini ada ciri ya. Pengket. Nah, kalau ini pengetahuan. Kita upload. Kita tunggu beberapa saat. Lihat nilainya apakah sudah masuk atau belum. Perhatikan nilai pengetahuan. Perhatikan apabila dikhawatirkan ada nilai yang tidak masuk ya. Kita simpan datanya. Iya, lalu ke nilai keterampilan, import, kita import nilai keterampilan. Open, upload nilai, simpan ya. Selanjutnya ke sikap spiritual. Kita upload nilai, klik simpan ya. Ke nilai sosial, nilai sikap sosial. Klik nilai sikap sosial, lalu upload nilai. Perhatikan sudah terisi datanya semuanya, kita simpan nilai. Selanjutnya untuk import nilai VTS ya. Kita klik di sini nilai PTS dan VS. Open, upload nilai. Nah, ini sudah kita isikan nilainya, lalu simpan. Lalu klik OK. Lalu kembali ke dashboard. Di sana ada keterangan. Kebetulan saya hanya menginputkan kelas 8A. Ini pengetahuannya sudah masuk, keterampilannya sudah masuk, sikap spiritual dan sosialnya sudah masuk, PTS dan PS-nya sudah diinput. Langkah selanjutnya adalah tinggal kirim nilai. Ya, di sini ada kirim nilai. Kirim nilai akhir 8A karena yang diinput 8A. Lalu kita kirim nilai akhir. Sudah terkirim. Lalu untuk langkah terakhir adalah proses deskripsi siswa 8A. Nah, kita kirim deskripsi ini, kita simpan. Baik. Setelah beres, kita lihat dashboard. Nah, di dashboard ini semuanya berwarna hijau. Jadi, untuk penginputan nilai pengetahuan, keterampilan, sikap sosial dan spiritual, serta nilai PTS dan PS untuk guru mata pelajaran, apabila pekerjaan kita sudah selesai, di sini semuanya warnanya sudah menjadi hijau. Sedangkan yang merah ini belum kita laksanakan ya, atau kita lakukan. Terima kasih. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Jangan lupa like, tonton, dan komentar. Jangan lupa juga beri subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.